Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar toleransi dan autoimun. Saya yakin Dadi udah membuat rangkumannya. Nanti saya bukakan di LDRU untuk foldernya. Boleh ditambahkan dengan apa yang saya sampaikan nanti. Jadi sekarang sambil mencatat ya, pulpen dan kertasnya disiapkan. Untuk siapa ini? Fitrotul Uyun. Udah sampai mana rangkumnya? Iya, Pak. Udah sampai mana merangkumnya? Sampai ke dasar genetik dari autoimunitas. Oke. Ya, udah lagi selesai itu ya. Oke, saya sampaikan sebentar, nanti lanjutkan dengan diskusi. Oke ya, sudah kelihatan? Kita belajar imunologi toleran dan autoimmunity. Pertama tentang overview dulu, kemudian ada tolerance, itu melibatkan limfosit T atau limfosit B. Keduanya sama, ada central T cell tolerance sama peripheral. Sama ya, central dan peripheral, tiap limfositnya ada. Kemudian juga ada toleransi pada mikroba komensal. Ini adalah mikroba yang ada pada usus kita atau antigen lain. Kemudian mekanisme autoimmunity. Minta tolong Pak, ada co-host untuk approve ya, temannya yang belum masuk. Saya minta tolong. Ya, Laras sama David saya tunjuk jadi co-host. Laras dan Adelia, oke. Oke, saya lanjutkan dengan kuliah materinya. Oke, ini ya. Oke, masih udah tulisan ini ya. Bab imunologi, oke. Jadi ada suatu fenomena ya, ada suatu antigen, tapi tubuh kita itu tidak merespon atau disebut sebagai unresponsiveness. Nah itu disebut sebagai toleran. Jadi ada dua nasib ketika ada antigen itu ada dalam tubuh, itu memicu sistem imunnya bangkit. Atau yang kedua, ini justru malah dibiarkan, dicuekin tuh ya. Jadi itu tuh disebut sebagai toleran. Nah, antigen yang menginduksi toleran tadi disebut sebagai tolerogen atau agen tolerogenik. Nah, ini untuk membedakan dengan istilah imunogen. Nah, kalau imunogen itu justru yang membangkitkan sistem imun. Nah, tubuh kita sebenarnya mengandung banyak antigen. Nah, tapi antigen itu disebut sebagai self antigen. Sehingga kita punya mekanisme disebut sebagai self tolerance. Artinya tubuh kita tidak dianggap sebagai benda asing sehingga itu diabaikan gitu. Nah, itu adalah sifat dasar dari sistem imun normal. Nah, ketika itu terjadi kegagalan bisa menyebabkan autoimmunity. Jadi autoimmunity itu adalah tingkat sistem imun adaptif yang berespon terhadap antigen diri. Dan itu artinya mekanisme self tolerannya gagal. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit autoimun atau autoimmune disease. Oke ya, itu pengantarnya.
Dan ini penggagasnya yaitu McFarlane Burnett. Itu dia menghipotesiskan adanya seleksi klonal. Artinya limfosit yang spesifik pada sel antigen itu akan dieliminasi sehingga mencegah reaksi imun terhadap tubuh diri kita. Ya, lanjut. Sekarang ke overview of immunologic tolerance. Jadi ada suatu proses tadi disebut ada dua, ada yang sentral dan periferal. Nah, kita ingat bahwa limfosit T, limfosit B itu mengalami pematangan di tempatnya masing-masing. Sel T di mana? Di timus, Pak. Di timus, Pak. Oke, kalau sel B? Di sumsum tulang, Pak. Oke, sumsum tulang. Bone marrow, Pak. Ya, bagus. Jadi di sana ada proses pematangan. Nah, di selama proses pematangan itu juga itu ada proses namanya eliminasi terhadap limfosit yang dia mengekspresikan reseptor dengan afinitas tinggi pada sel antigen. Jadi yang dia terlalu kuat ikatannya sama sel antigen itu justru akan dieliminasi ya, tidak boleh keluar. Jadi ibaratnya kalau dua tempat tadi timus dan bone marrow itu anggap aja suatu pabrik ini ya, pabrik tentara yang mana jika dia terlalu kuat sama ini sel antigen itu sama QC-nya itu justru nggak dilolosin, justru dia di-reject, dieliminasi gitu ya. Nah, jadi yang boleh lolos itu adalah yang tidak kuat sama antigen self atau tidak bereaksi ya. Dan kemudian ada berbagai mekanisme nanti untuk proses eliminasinya. Dan ketika ada penyakit autoimun itu artinya fail tadi ya. Jadi mungkin ada beberapa sel reaktif yaitu lolos. Nah itu, jadi dia ikut keluar ke perifer dari dua tempat tadi. Nah itu menyebabkan nanti yang dia bikin jadi masalah ke belakang. Ya, ini self tolerance yang terinduksi ketika limfosit immature, self reaktif itu terjadi di organ limfoid generatif. Itu nama lainnya adalah organ limfoid primer. Itu disebut sebagai toleransi sentral. Nah, yang kedua ada juga namanya toleransi perifer, yang itu tuh melibatkan namanya organ limfoid sekunder. Nah, ini central tolerance dan peripheral tolerance. Ini terjadi di organ generatif, organ limfoid generatif, contohnya timus dan bone marrow. Untuk yang di peripheral ini di perifer ya, bisa nodus limfa dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi di bone marrow atau timus. Ini adalah limfosit yang belum matang, jadi anggap aja yang merah ini limfosit T, yang biru ini limfosit B. Nah, ini yang ada proses tadi ada proses seleksi di sini, yang mana jika dia terlalu kuat, justru dia akan didelesi atau dipicu apoptosis. Nah, ketika sel B-nya itu juga dia terlalu kuat ke self antigen, itu ada proses namanya change receptor atau reseptor editing. Jadi reseptor yang dibuat supaya tidak terjadi self reaktif self antigen. Nah, berikutnya ada juga proses ini. Jadi dia diubah menjadi ke sel Treg. Nah, sel Treg ini adalah suatu sel CD4. Nah, Reg itu adalah regulatory. Jadi yang nanti itu sel Treg itu nanti berperan sebagai supresi dari sel imun supaya tidak terlalu overaktif. Nah, ini adalah berbagai kejadian yang terjadi di organ limfoid primer. Nah, setelah tadi itu ada yang lepas, lolos nih ya. Jadi limfosit mature, matang. Nah, di sini pun nanti ada saringan lagi gitu. Ada saringan lagi yang jika dia masih mengenali sel antigen yang udah matang ini,
Ada yang namanya unresponsiveness ya tadi, jadi tidak berespon. Nah, kondisi tidak berespon tadi disebut sebagai anergi. Jadi terhadap sel antigen dia tidak berespon. Nah, itu disebut sebagai tingkat anergi. Bisa juga dia akan didelesi seandainya masih ada yang lewat. Kemudian jika terjadi overreaktif, maka sel Treg ini akan bekerja melalui mekanisme tertentu yang saya jelaskan. Oke, itu adalah kejadian umum baik sel B maupun si sel T, toleransinya di organ limfoid primer dan sekunder. Ya, dari sini ada pertanyaan dulu nggak tentang masih umum tentang toleransi primer dan sentral dan perifer? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi untuk si sel yang sebelum matang itu, kalau dia terlalu kuat mengenali self antigen kan akan dieliminasi ya Pak. Nah, cara tubuh kita mengetahui yang mana yang kuat itu, dia tuh mengeluarkan apa atau punya ciri-ciri apa gitu Pak? Oke ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Gimana ya dia bisa mengeliminasi ya? Oke, coba nanti setelah ini coba kita bahas. Kali nemu jawabannya. Oke ya, saya tampung dulu ya, Cika ya. Baik, Pak. Ya, silakan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke limfosit tolerance. Oke ya, ada dua, ada sentral. Yang pertama sentral ini. Jadi selama proses pematangan di timus banyak immature T cell, jadi belum matang itu ya, mengenali antigen dengan afiditas tinggi, nah itu akan mati. Kemudian beberapa akan survive, nah menjadi CD4 yang nanti akan berkembang menjadi Treg. Proses kematian tadi itu dikenal sebagai delesi atau negative selection. Nah, ini mungkin penjelasan di sini. Ini Cika ya, di sini kayaknya ada jawabannya di sini. Ya, dua faktor utama yang menentukan apakah self antigen tadi menginduksi negative selection. Oke, saya lanjutkan. Ini ada suatu eksperimen menggunakan namanya adalah MTEC, Medullary Thymic Epithelial Cell. Nah, di sini itu ada protein yang berpengaruh yang mengontrol disebut sebagai AIRE atau autoimmune regulator. Nah, kalau terjadi mutasi pada gen AIRE tadi itu bisa menyebabkan penyakit autoimun multiorgan disebut sebagai APS1 atau autoimun polyendokrin syndrome tipe 1. Jadi di sini banyak mengaruhi ke organ-organ terkait hormon dan ini adalah mekanismenya. Jadi di MTEC tadi ini ada proses
ada proses yang mana ketika ada suatu MTEK berkaitan dengan self T reagen, self reaktif T cell ini, dia akan dipicu untuk apoptosis atau itu dipicu untuk menjadi sel Treg. Nah, pada peristiwa autoimun tadi, AIRE-nya itu tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja, sehingga sel ini akan lepas ya dari kontrolnya ini, sehingga nanti yang terjadi adalah dia tidak jadi mati, jadi gagal untuk seksi negatifnya. Dan ketika udah sampai di perifer, dia akan membuat taka ini ya. Jadi dia akan mengenali sel-sel pada tubuh kita dan akhirnya terjadi proses autoimunitas. Ya, untuk proses pengaturan AIRE ini jelas belum? Jelas, Pak. Oke, saya coba ini ya. Saya kemarin kayaknya menemukan video tentang AIRE tadi itu. Hey everyone, this is Larry, and I'm just going to do a quick review about the AIRE transcription factor and about negative selection. So let's imagine this cell right here. This cell right here is going to be, so let's imagine that this antigen, it goes through a process known as, such as in the retina or in the ovary, those specialized antigens, is it opens up the DNA and it allows for the transcription and, hey everyone, this is Larry, and I'm just, hey everyone. This is Larry, and I'm just going to do a quick review about the AIRE transcription factor and about negative selection. So let's imagine this cell right here. This cell right here is going to be a self-reactive T cell. We want to get rid of this self-reactive T cell while it's still in the thymus. So how do we do that? Well, we have cells in the thymus called thymic epithelial cells. And these thymic epithelial cells present a bunch of antigens. They actually present just about every single antigen that we have throughout our body. Okay, so let's imagine that this red cell here has a specific antigen that's present in our body, and this particular T cell here, immature T cell, would be self-reactive to that particular antigen. Well, what happens is when that particular T cell finds this particular thymic epithelial cell that has that antigen, it goes through a process known as negative selection, and we get rid of that T cell, okay? That way we don't have a self-reactive T cell population. Now, what happens if we have an antigen that usually doesn't present throughout our body, but really only presents in a tissue-specific place, such as in the retina or in the ovary? In the retina and in the ovary, there are some antigens that are really specialized and that really don't appear anywhere else. We want the thymus to have those particular antigens presented so that any T cells that would have been self-reactive to those particular antigens, we want to get rid of those too. So we want to make sure that the thymus can present those specialized antigens, those tissue-specific antigens. And the way we do that is through a transcription factor known as AIRE. So those medullary thymic epithelial cells, also called MTECs, those epithelial cells have this special transcription factor called AIRE. And what AIRE does is it opens up the DNA and it allows for the transcription and the translation of these tissue-specific antigen. Okay, so those antigens that really only appear in the eye, or those antigens that really only appear in the stomach, we want to make sure that we don't have T cells that react against them. So AIRE allows for the transcription and translation of those specific antigens
those antigens are broken down, loaded onto MHC, like all the other ones before, and then the thymocytes, the immature thymocytes, can now see the antigen in the MHC, and those particular ones will also go through negative selection. So when we're talking about this, when we're talking about the AIR transcription factor, what we're really trying to say is we're not just presenting in the thymus all of the antigens that are present, in like 98% of the body, but those antigens that really only are present in really tissue-specific parts of the body, even those antigens are going to be present in the thymus such that our T cells that would have been self-reactive to those antigens, we can get rid of those T cells too, and AIR allows that to happen. Okay, so I know that's a little bit confusing. If you have any questions about that, just email me or Facebook chat me, and I'll try to answer all of your questions before the exam on Monday. Okay, guys? So just good luck studying for the exam, and feel free to contact. Would be self-reactive to. Oke ya. Tapi videonya ternyata lebih fokus pada privilege organ tadi. Jadi emang ada ya organ seperti retina dan ovari itu dia punya antigen khusus yang dia tidak ada di tempat lain. Nah itu ternyata juga diregulasi oleh air ini. Oke, selanjutnya sekarang ke T-cell tolerance yang perifer. Jadi sekarang ceritanya si limfosit T ini sudah keluar ya di perifer. Nah kemudian ini adalah gambaran untuk normal T-cell-nya, normal T-cell response-nya. Jadi ketika ada sel dendritik ini suatu APC berkaitan dengan T-cell T, tadi itu akan bangkit ya. Jadi ada pensinyalan yang melibatkan ikatan antara MHC dengan si TCR, kemudian ada koreseptor B7 pada dendritik dan CD28 pada sel T, dan akhirnya aktivasi dan terjadilah efektor dan memori. Nah, saya katakan tadi ada proses namanya unresponsiveness. Jadi ketika ini adalah antigen diri, maka si sinyal untuk ke sel T-nya itu dia akan dihambat sehingga dia tidak berespon. Nah, itu disebut sebagai anergi. Cerita yang lain misalnya melibatkan Treg. Nah, ini sel Treg tadi bersifat sebagai suppression. Di sini intinya dia akan menghambat aktivasi dari si sel T. Jadi mengeblok aktivasinya. Nah, berikutnya juga bisa juga si sel T tadi itu di apoptosis. Nah, ini ada berbagai cara toleransi di perifer. Sekarang kita bahas yang pertama, ini anergi. Ini cukup cukup detail sudah dibahas. Jadi ketika normal, tadi saya ulangi ya, DC dan antigen, dan T-cell berikatan melalui MHC dan reseptor TCR, kemudian ada ikatan kostimulator B7 dan CD28 yang akhirnya menjadi sel T efektor dan memori. Jadi akhirnya sel T berproliferasi dan diferensiasi. Nah, pada sel T anergi tadi, DC sel memanifestasikan sel antigen. Nah, tapi ada tadi dua cerita ya, mau diblok, jadi karena dia sel antigen, jadi tidak membangkitkan sistem imun. Yang kedua, bisa juga tadi ada namanya inhibitory reseptor. Jadi si sel T maupun si DC dia akan mengekspresikan suatu reseptor inhibitor yang mana jika dia berikatan justru akan menggagalkan reaksi ikatan yang pertama. Nah, produk akhirnya sama, yaitu anergi atau unresponsiveness. Nah, apa saja molekul inhibitor itu? Kita tahu ya, ada CTLA4 dan PD1. Ya, PD1. Nah, CTLA4 dan PD1 itu adalah contoh mekanisme yang bekerja melalui proses ini. Jadi, ikatan antara reseptor, inhibitor, dan membuat sinyal yang ini tidak jadi aktif sehingga tidak jadi tidak jadi bangkit sistem imunnya. Nah, sekarang untuk mekanisme aksi dari CTLA4, cara kerjanya.
Jadi ini adalah ikatan antara APC, saya tadi dengan si sel T. Nah, mereka berikatan. Nah, kalau normalnya ini ya B7 dan CD28. Tapi si inhibitor itu dia bisa juga berikatan dengan sini sehingga sama responnya itu tidak terjadi ya karena diinhibis. Bisa juga menarik ini ya, si Treg itu dia memiliki ligan untuk ke B7. Nah, B7-nya itu diambil alih. Bukan ke CD28, tapi justru CD28-nya itu disingkirkan dan diikat sama dia setel 4 tangannya. Nah, itu. Di B7 dirampas itu ya, diambil dan duduk dihambat. Nah, sehingga sama dia akan menekan sel T yang self reaktif tadi. Yang mengenali self antigen. Itu mekanismenya CTLA4 pada Treg atau pada si yang biasa. Kemudian bisa juga yang lain itu juga caranya B7-nya juga itu di delesi. Jadi entah bagaimana caranya nanti si sel B7-nya itu justru di blok atau dihilangkan. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah T-cell responsiveness. Nah, ngomong-ngomong tentang ini ya, tentang Treg, dia adalah suatu sel penting untuk sebagai penyeimbang ketika sel imun itu sudah aktif dan perlu diredam supaya tidak overaktif. Nah, apa sebenarnya sel Treg ini? Jadi sel Treg itu dia juga berkembang di timus dan ini adalah molekul faktor transkripsi penting bagi dia yaitu adalah FOXP3. Nah, FOXP3 ini adalah faktor transkripsi penting untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang nanti dia bisa menghambat respons sel T menjadi sel B efektor atau menghambat sel yang lain, misalnya sel B, sel NK, termasuk sasaran dari si sel Treg ini. Kadang kalian pasti bertanya, bagaimanakah sel Treg itu bekerja, mekanismenya? Nah itu. Oke ya, sebelum ke sana, si sel Treg ini dia ternyata butuh sumber, yaitu namanya adalah IL-2. Nah, jadi sel Treg itu dia butuh IL-2 untuk proliferasi dan itu ya lihat dia kalau ada IL-2 dia jadi banyak. Nah, itu adalah untuk dia bisa hidup dia butuh IL-2. Nah, sekarang baru masuk ke bagaimana peran Treg dalam untuk menekan sebagai suppression. Pertama, dia memproduksi namanya sitokin imunosupresif, yaitu adalah IL-10 dan TGF-beta. Jadi, kedua sitokin tadi itu perannya sebagai imunosupresif yang mana jika ada respon imun, itu dia akan dihambat. Kemudian, menurunkan kemampuan APC untuk manipulasi T-cell. Tadi bisa melewati CTLA4. Kemudian, ini konsumsi IL-2. Jadi IL-2 tadi itu dihabisin sama dia gitu. Jadi yang IL-2 harusnya buat sel T yang lain itu dirampas ya sehingga jadinya tidak jadi aktif sel sistem imunnya. Oke, ini jelasan tentang TGF-beta dan IL-10. Kalian lihat ke gambarnya. Nggak ada ternyata ya. Oke. Ya gambarnya tadi udah di atas. Jadi misalnya tadi ya si CTL4-nya justru akan mengambil alih molekul B7. Nah tadi yang ditunjukkan sehingga nanti efeknya penghambatan. Ya ini adalah mekanisme dari Treg. Ini wajib
Adik-adik pahami? Oke, sekarang bagaimana proses delesi sel T, yaitu melalui proses kematian apoptosis. Jadi ada dua jalur. Ada jalur intrinsik atau mitokondria dan jalur ekstrinsik atau jalur reseptor kematian. Jadi anggap aja ini adalah ini ya si sel T-nya, sel T yang mau dibunuh tadi ya untuk dipicu apoptosis. Jadi adanya stimulus nanti dia akan mengakibatkan sel ini dipicu untuk apoptosis. Nah, kemudian juga ada yang melibatkan jalur lain yaitu delta reseptor. Nah, ikatan dengan delta reseptor itu nanti sama dia juga akan membuat badan apoptosis ini ya. Nah, akhirnya terus si sel tadi itu akan dimakan oleh si fagosit. Misalnya makrofag atau neutrofil. Ya, itu tentang tolerans. Nah, untuk yang sel B, utamanya dia adalah tadi ya, reseptor editing. Jadi ketika ada yang terlalu kuat, dia akan diedit reseptornya sehingga menjadi energi juga atau dimatikan. Untuk yang periferal sama ya, energi delesi sama inhibitory signaling. Ya, sama. Nah, sekarang berikutnya ada toleransi pada komensal mikroba. Jadi kita tahu ya bahwa di tubuh kita itu ada banyak sekali mikroba di usus yang bagaimana kok itu bisa dianggap tidak sebagai benda asing ya, padahal itu benda-benda asing ya. Itu karena ada proses toleransi juga. Jadi singkat ternyata ya. Jadi ya ini di sana ada proses yang mana tadi sama ya, dia tidak bisa bangkit tapi justru dibuat energi dan melibatkan sel-sel seperti sel Treg dan juga molekul inhibitory dan sebagainya. Oke, sekarang ke mekanisme autoimunitas. Nah ini. Jadi apa yang menyebabkan? Nah ternyata itu adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang paling kentara itu adalah infeksi. Nah ini ya, jadi infeksi atau local tissue injury. Jadi dua faktor inilah yang menyebabkan bisa munculnya self-reactive lymphocyte. Nah itu, jadi akhirnya dia bisa mengenali self antigen sebagai benda asing. Nah nanti akhirnya membuat kerusakan. Contoh penyakit imun itu ada misalnya ada SLE, ada MS. Nah itu sifatnya ada dua, ada yang sifatnya adalah tergantung organ, atau yang justru dia bersifat sistemik. Nah, contoh sistemik itu adalah yang SLE. Saya itu termasuk yang sistemik karena dia mempengaruhi banyak tempat. Jadi tidak hanya kulit, tapi juga ke organ-organ penting tubuh kita seperti ginjal, nah, atau jantung. Nah, itu akhirnya bisa kena, namanya sistemik. Nah, ada juga yang autoantibody tadi, atau sel T tadi itu hanya terbatas pada organ spesifik. Contohnya pada myasthenia gravis. Jadi itu pada persarafan atau pada pankreas menyebabkan T1 diabetes. Atau pada multiple sclerosis. Nah, biasanya penyakit autoimun itu cenderung kronik, progresif, dan self-perpetuating. Nah, sekarang masuk ke infeksi. Nah, tadi saya bilang, katakan tadi ada dua, ada faktor genetik dan lingkungan. Nah, untuk yang genetik bisa macam-macam ya, bisa karena HLA-nya ada mutasi. Nah, ini lebih pada genetik di bagian-bagian sini yang nanti bisa memicu penyakit autoimun ini. Selain dari HLA tadi, HLA itu adalah kayak MHC ya. Jadi
human leukosit antigen itu sama dengan MHC. Itu adalah MHC pada manusia. Ada juga enzim-enzim atau gen lain yang terjadi mutasi juga, misalnya ada PTPN22, NOT2, protein komplement, dan lain-lain. Dia juga ketika ada mutasi bisa menyebabkan penyakit autoimun ini. Nah, sekarang masuk ke infeksi. Nah, infeksi ini cukup seru ya. Karena apa? Kejadian reaksi autoimun, kita tahu bahwa penyakit autoimun itu umumnya terjadi pada wanita seringnya. Kemudian biasanya dia itu diawali dengan suatu infeksi ketika masa kecil atau bukan masa kecil ya, ada infeksi sebelumnya. Jadi saya pernah dengar cerita di TED itu ya, dia mengalami apa itu tungkai kaki lemah, jadi dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Jadi dia tiba-tiba itu ya, dia merasa tidak bisa jalan, merasa lemas untuk jalan ibadah 1 meter aja dia tidak bisa. Nah, itu cewek ya, padahal dia sebelumnya dia adalah aktivis lingkungan dan sebagainya. Dia tidak tahu sebabnya, diteliti diagnosis juga nggak ketemu, nah itu. Nah, ya sekarang itu masih belum terjawab apa penyebabnya. Dan dia ingat saja ketika saat itu dia pernah mengalami itu namanya infeksi herpes. Nah itu. Jadi dari sanalah itu mungkin awalnya. Nah itu disebut sebagai, nah itu mekanisme tadi itu ternyata infeksi dari mikroba tadi itu meninggalkan sisa, nah itu ya. Jadi meninggalkan kayak tinggalan yang mana itu disebut sebagai molekular mimikri. Jadi hasil reaksi dengan mikroba tadi itu akan menyerupai hasilnya tadi auto antibodinya itu masih mengenali itu sebagai benda asing walaupun itu adalah self antigen. Nah, misalnya tahu ya, saya pernah dengar kalian penyakit karditis atau apa itu demam rematik pada bayi yang dia pertama mengalami infeksi strep pada kerongkongan dan setelah itu terbentuk autoantibodi yang salah mengira karena autoantibodi yang dihasilkan terhadap strep tadi ternyata dia memiliki apa itu bisa mengenali pada antigen yang ada di jantung. Nah, ini adalah contoh juga bagaimana pasca infeksi itu menjadi penyebab kejadian autoimun. Oke, selesai. Silakan ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Silakan keluarkan kertas dan pulpen ya. Kita adakan kuis. Silakan. Nomor 2.
Nomor 3. Ya, nomor 4. Oke, cukup. Silakan bisa difoto terus dikirim ke WA saya. Maksimal 1417.